Jangan lupa tekan subscribe biar nggak ketinggalan sejarah-sejarah selanjutnya. Assalamualaikum sahabat hijab, mencintai seseorang merupakan suatu fitrah yang diberikan Allah kepada setiap hambanya. Cinta itu sesuatu hal yang suci dalam Islam, oleh karena itu kita harus menjaga sebenar-benarnya cinta tersebut. Salah satu cara terbaik dalam menjaga cinta tersebut adalah menitipkan perasaan cinta tersebut kepada Allah seperti kisah cinta Fatimah dan Ali yang mencintai dalam diam dan dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Pada suatu ketika Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki yang sangat dekat dengan Nabi SAW, ia telah mempertaruhkan harta, jiwa, dan kehidupannya untuk Islam, selalu menemani perjuangan Rasulullah dialah Abu Bakar As-Siddiq. Mendengar kabar itu entah mengapa Ali terkejut, muncul rasa-rasa yang dia pun tak mengerti. Namun dibandingkan Abu Bakar Ali merasa apalah dirinya, ia merasa dia hanya pemuda yang miskin, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq orang yang kedudukannya dekat di sisi Nabi. Segi finansial pun Abu Bakar ialah seorang saudagar, tentu akan lebih bisa membahagiakan Fatimah. Hal itu Ali merasa diuji karena apalah dirinya, hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Melihat dan memperhitungkan itu Ali ikhlas dan bahagia jika Fatimah menikah dengan Abu Bakar, meskipun hatinya tak bisa membohongi rasa-rasa itu. Rasa-rasa cinta yang ia berusaha mengikhlaskannya. Beberapa waktu berlalu, Ali mendapat kabar bahwa lamaran Abu Bakar As-Siddiq ditolak Fatimah. Kabar itu tentu menumbuhkan kembali harapannya. Ali kembali mempersiapkan diri, berharap ia masih mempunyai kesempatan. Ternyata ujian Ali belum berakhir, ia mesti diuji lagi dengan munculnya lelaki yang gagah nan perkasa dan pemberani. Seorang laki-laki yang setan aja lari karena takut kepadanya, musuh Masya Allah bertekuk lutut. Dialah yang diberi gelar Al-Faruq, ya, dialah Umar ibn Al-Khattab. Ia datang setelah Abu Bakar mundur. Ia yang terkenal dengan pemisah antara kebenaran dan kebatilan datang melamar Fatimah. Lagi, Ali harus berusaha ikhlas. Ali rida jika Fatimah menikah dengan Umar, sahabat kedua terbaik Rasulullah setelah Abu Bakar. Namun beberapa saat kemudian Ali menerima kabar yang membuat Ali semakin bingung, karena lamaran Umar ditolak. "Mengapa bukan engkau yang mencoba kawan?" seru sahabat Ansyarnya. "Mengapa tidak engkau yang mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat, engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi Muhammad." "Aku?" tanyanya tak yakin. "Ya, engkau wahai saudaraku. Aku hanya pemuda miskin. Apa yang bisa aku andalkan?" Sahabatnya pun menguatkan, "Kami di belakangmu, kawan." Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun memberanikan dirinya untuk menemui Rasulullah untuk menyampaikan maksud hatinya meminang putri Nabi Fatimah untuk jadi istrinya. Memang secara ekonomi saat itu bukanlah siapa-siapa, tak ada yang berharga dari dirinya kecuali satu set baju perang ditambah persediaan tepung kasar untuk makanannya, sederhana sekali. Tapi Ali tidak meminta Fatimah untuk menunggu 1 atau 2 tahun dengan alasan mau mengumpulkan uang terlebih dulu. Ali yakin pilihan menikahi Fatimah tidaklah ringan. Namun segala resikonya ia sudah siap. Ia sadar Allah Maha Kaya dan tidak akan menelantarkan hambanya yang menikah untuk menjaga diri dan menyempurnakan agam. Ahlan wa sahlan, itulah sebuah jawaban sederhana yang muncul dari mulut Nabi atas lamarannya. Tidak ada kata-kata yang lain, cuma ahlan wa sahlan, iya hanya itu saja. Jawaban yang membingungkan, yang membuat Ali bertanya-tanya apakah lamarannya diterima atau tidak. Ali pun bertemu dengan sahabatnya, dan menyakan, menurut kalian apakah, ahlan wa sahlan sebuah jawaban? Ia bertanya penuh dengan kebingungan kepada sahabatnya. Kisah cinta dalam diam Fatimah dan Ali. Konten ini diproduksi oleh Hijab Lifestyle. Assalamualaikum sahabat hijab, mencintai seseorang merupakan suatu fitrah yang diberikan Allah kepada setiap hambanya. Cinta itu sesuatu hal yang suci dalam Islam, oleh karena itu kita harus menjaga sebenar-benarnya cinta tersebut. Salah satu cara terbaik dalam menjaga cinta tersebut adalah menitipkan perasaan cinta tersebut kepada Allah seperti kisah cinta Fatimah dan Ali yang mencintai dalam diam dan dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Kisah cinta dalam diam Fatimah dan Ali. Pada suatu ketika Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki yang sangat dekat dengan Nabi SAW, ia telah mempertaruhkan harta, jiwa, dan kehidupannya untuk Islam, selalu menemani perjuangan Rasulullah SAW. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Mendengar kabar itu entah mengapa Ali terkejut, muncul rasa-rasa yang dia pun tak mengerti. Namun dibandingkan Abu Bakar Ali merasa apalah dirinya, ia merasa dia hanya pemuda yang miskin, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq orang yang kedudukannya dekat di sisi Nabi.
segi finansial pun Abu Bakar ialah seorang saudagar, tentu akan lebih bisa membahagiakan Fatimah. Hal itu Ali merasa diuji karena apalah dirinya, hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Melihat dan memperhitungkan itu Ali ikhlas dan bahagia jika Fatimah menikah dengan Abu Bakar, meskipun hatinya tak bisa membohongi rasa-rasa itu. Rasa-rasa cinta yang ia berusaha mengikhlaskannya. Beberapa waktu berlalu, Ali mendapat kabar bahwa lamaran Abu Bakar As-Siddiq ditolak Fatimah. Kabar itu tentu menumbuhkan kembali harapannya. Ali kembali mempersiapkan diri, berharap ia masih mempunyai kesempatan. Ternyata ujian Ali belum berakhir, ia mesti diuji lagi dengan munculnya lelaki yang gagah nan perkasa dan pemberani. Seorang laki-laki yang setan aja lari karena takut kepadanya, musuh Masya Allah bertekuk lutut. Dialah yang diberi gelar Al-Faruq, ya, dia Umar ibn Al-Khattab. Ia datang setelah Abu Bakar mundur. Ia yang terkenal dengan pemisah antara kebenaran dan kebatilan datang melamar Fatimah. Lagi, Ali harus berusaha ikhlas. Ali rida jika Fatimah menikah dengan Umar, sahabat kedua terbaik Rasulullah setelah Abu Bakar. Namun beberapa saat kemudian Ali menerima kabar yang membuat Ali semakin bingung, karena lamaran Umar ditolak. "Mengapa bukan engkau yang mencoba kawan?" seru sahabat Ansyarnya. "Mengapa tidak engkau yang mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat, engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi." "Aku?" tanyanya tak yakin. "Ya, engkau wahai saudaraku. Aku hanya pemuda miskin. Apa yang bisa aku andalkan?" Sahabatnya pun menguatkan, "Kami di belakangmu, kawan." Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun memberanikan dirinya untuk menemui Rasulullah untuk menyampaikan maksud hatinya meminak putri Nabi Fatimah untuk jadi istrinya. Memang secara ekonomi saat itu bukanlah siapa-siapa, tak ada yang berharga dari dirinya kecuali satu set baju perang ditambah persediaan tepung kasar untuk makanannya, sederhana sekali. Tapi Ali tidak meminta Fatimah untuk menunggu 1 atau 2 tahun dengan alasan mau mengumpulkan uang terlebih dulu. Ali yakin pilihan menikahi Fatimah tidaklah ringan. Namun segala resikonya ia sudah siap. Ia sadar Allah Maha Kaya dan tidak akan menelantarkan hambanya yang menikah untuk menjaga dir dan menyempurnakan agam. Ahlan wa sahlan, itulah sebuah jawaban sederhana yang muncul dari mulut Nabi atas lamarannya. Tidak ada kata-kata yang lain, cuma ahlan wa sahlan, iya hanya itu saja. Jawaban yang membingungkan, yang membuat Ali bertanya-tanya apakah lamarannya diterima atau tidak. Ali pun bertemu dengan sahabatnya, dan menyakan, menurut kalian apakah, ahlan wa sahlan sebuah jawaban? Ia bertanya penuh dengan kebingungan kepada sahabatnya. Dan Ali pun menikahi Fatimah dengan menggadaikan baju besinya. Dan rumah yang disumbangkan sahabat-sahabatnya, tapi Nabi Muhammad, meminta bayar cicilannya. Itu utang. Mencintai dalam diam, kuat dalam mengikhlaskan, dan yakin bahwa Allah memberi yang indah. Walaupun ia tidak mempunyai ekonomi yang sempurna, tapi komitmennya sempurna, sehingga Allah memudahkan jalannya. Ahlan wa sahlan, itulah jawaban yang indah, yang Allah hadiahkan atas ikhlas, sabar dan komitmennya. Jawaban yang menyatukan cintanya dengan Fatimah. Itulah cinta dalam diam, cinta yang selalu didasari oleh ketaatan, yang diutamakan ialah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah cinta tentang keberanian, tanggung jawab, komitmen, dan keikhlasan sebuah cinta. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan sejarah singkat selanjutnya.